Saya mau katakan saudara, ini gereja, ini bukan organisasi sosial, ini bukan partai politik. Kita ada di dalam ini untuk bersekutu, untuk melayani dan bersaksi. Karena itu, segala bentuk-bentuk ketidakbenaran dan ketidakdamaian harusnya tidak boleh terjadi di dalam gereja Tuhan. Konflik, pertikaian, perpecahan, itu semua pekerjaan iblis. Yang Bapak, Ibu, dan saya beri ruang sehingga dia obok-obok kita punya gereja. Terjadi perpecahan antar presbiter, antar sektor pelayanan, antar individu di dalam sektor pelayanan, dan sebagainya. Dan kalau iblis selalu punya ruang yang kita beri, maka banyaklah yang batuk-batuk. Karena batuk ini punya beberapa makna. Batuk karena memang gargantang gatal, tapi batuk juga itu mau kode. Dengar kok. Ya toh? Jadi kalau kita buka ruang juga buat iblis di dalam hidup ini terlalu lebar, Ibu Bapak, dia akan menjadi Tuhan bagi kita dan dia akan obok-obok kita seperti Yehuda. Kalau Tuhan Allah ambil tindakan, baru kita duduk meratap seperti Yeremia, minta ampun, minta pengasihan. Tetapi nanti sudah keluar dari semua itu, katong bikin ulang. Ini pola-pola kehidupan yang selalu membudaya di dalam gereja. Saya ingat dalam evaluasi akhir katekesasi, pendeta tanya dan minta untuk anak-anak katekisan untuk menuliskan evaluasi yang hanya satu pertanyaan. Siapkan alat tulis dan kertas di hadapan saudara. Lalu sekarang dalam waktu 60 menit, saudara tulis apa yang saudara paham dan saudara tahu tentang Tuhan Allah, dan apa yang saudara tahu tentang iblis. Mulai, orang mulai tulis. Semua tulis. Tuhan Allah, bla 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 bla, iblis menurut saya bla bla bla, begitu. Tinggal 15 menit, salah satu komisi katekesasi bilang, anak-anak tinggal 15 menit ya, cepat selesaikan. Satu anak dia asik menulis. Dia menulis tentang Allah yang iblis belum ada isinya, masih kosong. Yang lain pindah-pindah tentang Tuhan, pindah tentang iblis. Pokoknya begitu muncul pikiran dan ingatannya tentang iblis itu bagaimana, dia tulis. Tentang Allah bagaimana, tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus, dia tulis. Waktu tinggal 5 menit. Dan akhirnya pengurus katekesasi ini bilang, komisi ini bilang, oke, selesai. Nah, waktu baru mau selesai, itu anak baru pindah dia punya pena ke tentang iblis, tapi dia hanya tulis satu garis, satu kalimat. Pendek. Dikumpulkan. Minggu berikutnya, pendeta panggil ini anak yang hanya tulis satu kalimat kecil di bagian pemahaman tentang iblis. Pendeta bilang, saya sudah baca, Anda punya pemahaman tentang Allah luar biasa panjang dan luas. Tapi kenapa tentang iblis hanya satu kalimat yang Anda tulis, saya tidak punya waktu untuk iblis. Karena waktunya habis, dia menuliskan tentang Allah. Jadi waktu dibilang habis waktunya, dia cuma tulis, saya tidak punya waktu untuk iblis. Juga harus tulis itu dalam loh hati kita, saya tidak punya waktu buat iblis.
dalam hidup dan pelayanan kami. Karena kami mau fokus kepada Allah. Seperti seorang katekisan tadi. Dia banyak menulis tentang Allah karena itu yang dia tahu dan itu yang dia pahami. Dan kalau orang banyak tulis sesuatu yang dia pahami dan dia tahu, Bapak Ibu, maka dia akan kerjakan dan lakukan apa yang dia tulis. Karena itu dipahami dengan baik dan itu dimengerti dengan benar. Biarlah dalam hidup kita juga mau berperkara dengan Allah untuk hal-hal yang baik dan benar. Kita mau terus melayaninya dengan hati. Kita mau terus bersekutu dengan kekudusan. Dan kita mau bersaksi dengan keberanian iman bahwa kami punya Allah beserta kami di gereja ini.